Terus habis itu aku menggunakan speaker. Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putri Anissa Tiara Anggi. Sebagai penggagas komunitas Rempeyek Beras, di sini saya membuat program yang bernama LATE, Literasi untuk Tunanetra. Nah, untuk mewujudkan program saya, di sini saya membuat alat untuk mendukung literasi di kalangan penyandang tunanetra. Jika sebelumnya para penyandang tunanetra menggunakan mesin ketik braille yang besar, berat, dan setelah saya googling, wadaw, harganya mahal sekali. Dan juga saat ini para penyandang tunanetra diajari untuk menggunakan keyboard PC yang sering kita gunakan. Tentunya keyboard jenis tersebut tidak praktis dan harus selalu terhubung dengan komputer. Oleh karena itu, sebagai jalan tengahnya, saya membuat alat mesin ketik braille dengan 6 tombol dengan output suara. Ada yang datangi kamus dari perdagangan untuk patenkan punyamu supaya patenkan COVID-19 membuat siswa harus melakukan belajar di rumah. Tak terkecuali juga untuk siswa berkebutuhan khusus. Literasi harus tetap dilakukan dan ditingkatkan meskipun kegiatan belajar mengalami keterbatasan. Dibutuhkan media pembelajaran khusus untuk siswa penyandang tunanetra agar dapat meningkatkan semangat belajar, mendapatkan kesempatan yang sama dan berkompetisi layaknya siswa yang ketik braille yang mahal dan berat digantikan dengan modul mini komputer yang bernama Raspberry Pi yang ditambahkan aplikasi yang bernama Speak. Program ini adalah salah satu jenis aplikasi TTS, Text to Speech. Jadi, data teks digital akan disuarakan seperti bahasa pengucap yang ditentukan. Program ini juga dibuat kompatibel dengan bahasa Indonesia. Namun pada penelitian ini, fungsi bahasanya diubah ke bahasa Inggris kembali untuk mendukung pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Untuk memastikan TTS sudah berfungsi dengan baik, ditambahkan perangkat output pengeras suara, loudspeaker, pada modul Raspberry ini dikembangkan di SMA Negeri 5 Surabaya dan akan diuji cobakan di SMPLBA YPAB Surabaya. Siswa yang akan diuji sebanyak 20 orang. Untuk saat ini belum ada kompetisi spelling bee yang diadakan untuk penyandang tunanetra dan belum ada media pembelajaran mandiri yang mendukung siswa untuk sebagai langkah pertama dalam penelitian ini adalah membuat aplikasi SEP4B dengan program berbahasa Python yang akan dipasang pada mesin ketik braille dengan output suara yang secara garis besar alur kerjanya ditunjukkan pada flowchart seperti ini. Tes awal spelling bee ke setiap siswa digunakan untuk mengukur kemampuan mengeja kata dalam bahasa Inggris yang sudah dimiliki. Jumlah soal yang diujikan sebanyak 20 kata. Kemudian aplikasi SEP4B diajarkan dan dilatihkan selama 1 minggu. Dilakukan tes akhir spelling bee dengan modul SEP4B dan diukur kembali kemampuan siswa. Hasil awal dan akhir akan dibandingkan untuk melihat berapa persen perubahan yang terjadi. Setelah alat dicobakan ke siswa, kemudian diedarkan angket atau kuesioner sebagai media pengumpulan data dengan parameter tingkat ketertarikan siswa dari segi ide dan 4 tingkat klasifikasi yang kita tetapkan untuk dipilih siswa, yaitu jelek, biasa, bagus dan bagus sekali. Juga ada variabel saran dan kritik yang diisi secara bebas oleh siswa.
Dari angket yang terkumpul, kita akan buatkan grafik klasifikasi minat siswa terhadap alat yang telah dibuat dan menghitung persentasi dari masing-masing klasifikasi. Data, saran, dan kritik dapat kita jadikan sumber informasi untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah membuat inovasi media pembelajaran mandiri yang sesuai untuk siswa tunanetra terutama dalam pelajaran bahasa Inggris.